Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mina Zahara S.Hum MA selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Peradaban Melayu. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan memaparkan materi dari kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Efriska Angra Resti, Rona Andesta, Ali Fadila Ma'ruf, dan saya sendiri Fitriani. Judul dari materi kelompok kami yaitu Ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. 1. Syekh Hamzah Fansuri. Beliau merupakan ulama dan tokoh sufi, sastrawan, pujangga, dan juga guru agama yang lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1527 Masehi. Menurut Profesor Zamakhsyari Dovir, beliau merupakan pendiri sekaligus cikal bakal tradisi pesantren di Nusantara. Sebagai guru agama, beliau juga pernah menjadi guru Syekh Nurullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Sebagai seorang sufi, beliau banyak berjasa dalam berbagai kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan di Nusantara. Sebagai pujangga, beliau adalah orang yang pertama kali menulis puisi sufi dalam bahasa Melayu Indonesia sehingga disebut pemula puisi. Pokok ajaran Syekh Hamzah Fansuri dalam bidang tasawuf wujudiyah. 1. Wujud hanyalah satu. Meskipun terlihat banyak, wujud yang satu ada kalanya terdiri dari kulit atau kenyataan lahir dan isi atau kenyataan batin. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mutlak dan qadim. Sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pencipta alam semesta. 3. Hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mutlak dan la ta'ayun atau tidak dapat ditentukan. 4. Manusia sebagai makhluk penjelmaan yang paling sempurna dan berpotensi untuk menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna. 2. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan sosok ulama masyhur dan produktif. Dalam berbagai uraian pemikirannya banyak mengemukakan Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran Salaf As-Salih, baik masa klasik maupun abad pertengahan. Kitab karangannya dalam masalah ibadah banyak dituangkan dalam kitab Kasyifatus Syaja yang juga dijadikan bahan kajian pesantren di Indonesia. Dalam ilmu tauhid, beliau memperkenalkan teori adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan teori daur tasalsul atau lingkaran yang berantai atau lingkaran yang tidak ada ujungnya. Dalam proses pengamalannya, syariat atau hukum dan tarekat merupakan awal dari perjalanan atau ibtida seorang sufi, sementara hakikat adalah hasil dari syariat dan tarekat. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam pemikiran dua pendidikan. Perkembangan pemikiran pendidikan Islam pada abad klasik, abad pertengahan, dan abad modern. Prinsip-prinsip ajaran mazhab atau syafi'il dan tarekat atau qadiriyah Naqsabandiyah yang dianutnya, para guru yang mendidik dan membentuk kepribadian. 3. Syekh Abdul Hamid Kudus. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus bin Abdul Qadir Al-Khatib bin Abdullah bin Mujil Kudus. Beliau merupakan ulama besar yang menjadi imam mazhab Syafi'i di Makam Ibrahim. Mengenai tahun kelahirannya terdapat berbagai versi. Versi pertama dalam Mukhtasar Nasrun Naur Waz-Zahar menyatakan bahwa Syekh Abdul Hamid Kudus lahir pada tahun 1277 Hijriah atau 1860 Masehi. Versi kedua dalam Siyar wa Tarajim menyebutkan bahwa beliau lahir tahun 1280 Hijriah atau 1863 Masehi. Sedangkan versi ketiga dalam kitab Kanzan Najah wa As-Surur beliau lahir pada tahun 1277 atau 1278 Hijriah di rumah ayahnya dekat Bab Daribah atau salah satu pintu Masjidil Haram.
Namun, ahli sejarah bersepakat bahwa beliau lahir dan wafat di Mekah. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudian hijrah ke Nusantara, tepatnya di Kudus. Sejak kecil, beliau sudah belajar pendidikan ilmu agama pada ayahnya, Syekh Muhammad Ali Kudus, atau wafat 1293 Hijriah, dan juga belajar di Al-Azhar atau Mesir. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quran, kemudian dilanjut menghafal matan Al-Ajurumiyah, matan Alfiyah, matan Ar-Rohbiyah, matan As-Sanusiyah, matan As-Sulam, matan Az-Zubat, dan matan lainnya. Karya-karya Syekh Abdul Hamid Kudus. Yang pertama, Irsyad Al-Muhtadillah Syarh Kifayah Al-Mubtadi, diselesaikan sesudah zuhur, Kamis 3 Muharram 1306 Hijriah. Kitab ini berisi tentang akidah sekaligus syarah atas karya ayahnya, Syekh Muhammad Ali Kudus. 2. Al-Anwar As-Saniyah ala Ad-Durar Al-Bahiyah, diselesaikan pertengahan Rabiul Akhir 1331 Hijriah. Kitab ini membahas tentang akidah, fikih, dan juga tasawuf. Karya ini juga menjadi syarah karya gurunya, yaitu Syed Abi Bakar Syattah. Yang ketiga, Risalah fi al-Basmalah min Nahiyah al-Balaghah. Yang keempat, Fikih Rubu Ibadah. Baiklah, kesimpulannya dari penjelasan di atas yaitu ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu ada 3. Yang pertama, Syekh Hamzah Fansuri, pokok ajaran dalam bidang tasawuf wujudiyah. 1. Wujud hanyalah satu. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mutlak dan qadim. 3. Hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Manusia. 2. Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam pemikiran dunia pendidikan, prinsip ajaran mazhab Syafi'i dan tarekat yang dianutnya, para guru yang mendidik dan membentuk kepribadian. 3. Syekh Abdul Hamid Kudus. Beliau merupakan ulama besar yang menjadi imam mazhab Syafi'i di Makam Ibrahim. Karya-karya Syekh Abdul Hamid Kudus. 1. Irsyad Al-Muhtadillah Syarh Kifayah Al-Mubtadi. 2. Al-Anwar As-Saniyah ala Ad-Durar Al-Bahiyah. 3. Risalah fi al-Basmalah min Nahiyah al-Balaghah. 4. Fikih Rubu Ibadah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.